Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan coba sekali lagi membahas apa yang telah dibahas kemarin-kemarin. Karena ada yang membahasnya. Masalah Danu menyatakan bahwa pelakunya adalah Pak Yosep dan Bu Mimin. Itu yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Pak Yosep yang disampaikan oleh Yoris kepada kuasa hukumnya bahwa Danu tidak menandatangani BAP atas pernyataannya menyatakan bahwa pelakunya adalah Pak Yosep dan Bu Mimin. Dan itu juga dibahas oleh salah satu YouTuber yang masih terus membahas masalah kasus ini dan momennya ini, bahwa sangat jelas ditegaskan oleh kuasa hukum Danu bahwa Danu tidak pernah tidak menandatangani BAP, dan itu sudah jelas disampaikan oleh kuasa hukum Danu. Termasuk Danunya sendiri mengatakan bahwa Danu tidak pernah tidak menandatangani BAP. Sangat superhero sekali kalau misalkan Danu sampai tidak mau menandatangani BAP seperti itu. Hal ini terus digali terus. Kenapa? Apa yang menjadi pemikiran sehingga ini menjadi bahasan? Padahal kuasa hukum sudah jelas-jelas menyatakan bahwa Danu tidak pernah tidak menandatangani BAP. Dan itu jelas. Kalau misalkan memang ini bermasalah, apa yang disampaikan oleh salah satu YouTuber, kalau memang ini jadi permasalahan, bahwa ini akan terus terpantau oleh pihak penyidik dan kepolisian. Tentunya jika memang ini bermasalah dan masih bermasalah, tentunya Danu akan mengalami panggilan kembali, ya. Pastinya Danu akan dipanggil kembali kalau memang ini bermasalah, seperti apa yang disampaikan oleh salah seorang YouTuber yang terus menggali masalah ini. Masalah Danu katanya permasalahannya tidak menandatangani BAP, masalah penyebutan nama Pak Yosep dan Bu Mimin. Tentunya kalau ini bermasalah, sekali lagi pasti pihak penyidik akan memanggil pihak Danu untuk diklarifikasi dan ditanya kembali masalah ini. Tapi kan sampai sekarang sudah hampir beberapa bulan tidak ada pemanggilan. Artinya apa? Tidak ada masalah dengan ini. Saya kira kalau sudah tidak ada pemanggilan ini berarti sudah tidak ada permasalahan di bagian penyidik. Termasuk juga masalah banpol, ya. Masalah banpol juga itu pun kan sudah jelas disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum Danu bahwa memang Danu adalah atas perintah daripada Yoris standby di SMA 1 untuk standby mengawasi TKP. Apalah daya Danu karena dia adalah seorang bawahan yang memang diperintahkan oleh atasannya sehingga dia mengikuti saja. Dia standby di SMA 1 untuk memantau, dan pada saat masuk TKP pun itu adalah atas perintah dari diajak oleh pihak Banpol yang waktu itu Danu mengira bahwa itu adalah seorang polisi, pengiraan karena memang memakai kaos seperti kaos polisi seperti itu, ya, sehingga dia mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak polisi tersebut, yang kesininya diklarifikasi oleh Pak Kades bahwa itu bukan polisi tapi itu adalah Banpol. Nah, atas dasar itu sebenarnya tidak ada masalah karena memang Danu pun sendiri adalah sekali lagi atas perintah dari atasannya yaitu Yoris. Dan pada saat masuk TKP pun itu diajak oleh pihak Banpol yang waktu itu adalah Danu mengira adalah polisi. Dan yang membuka kunci TKP pun bukan Danu tapi adalah dari Banpol tersebut. Kemudian mengikuti apa yang disampaikan pada saat itu, Danu tidak mengerti masalah hal yang berkaitan dengan polis lain, yang berkaitan dengan barang bukti dan lain sebagainya. Karena memang pada saat itu betul-betul Danu diperintahkan, bukan mengambil inisiatif sendiri. Saya kira ini sudah jelas. Walaupun pada saat itu kuasa hukum dari Pak Yosep sempat mengatakan bahwa Danu harus dipidanakan dengan kasus Banpol ini masuk ke TKP itu. Tetapi kan pada
kenyataannya sampai detik ini udah beberapa bulan tidak ada sanksi daripada penyidik, karena memang eh, kenyataannya bahwa Danu tidak melakukan itu atas dasar inisiatif sendiri, tetapi atas dasar memang perintah gitu. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini udah jelas penyidik tidak mermata, pasti melek mata. Penyidik tahu semuanya dan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus ditindak dan yang harus tidak ditindak. Saya kira kita percayakan semuanya pada pihak penyidik, pada pihak kepolisian. Kita yakini bahwa semua itu sudah melewati tahap-tahap proses penyelidikan. Kita yakin, kita jangan karena kita merasa sampai bulan ke-6 belum ada petunjuk, bukan berarti kita harus melemahkan pihak kepolisian. Karena begini, kita harus yakinkan kepada siapa lagi kita menaruh kepercayaan di pundak pihak kepolisian lah kita bisa menaruh kepercayaan itu. Kalaupun misalkan peristiwa ini bukan terjadi di Jawa Barat, misalkan terjadi di daerah provinsi lain, di Papua, misalkan di Kalimantan, mungkin kalau kasusnya sama seperti ini, ya, mungkin akan mengalami kesulitan yang sama. Ya, mungkin bukan hanya di kita, di luar negeri pun sama. Kalau kasusnya mungkin seperti ini, mungkin bisa mengalami hal yang sama juga, agak adanya kesulitan dari pihak penyidik. Seperti itu. Nah, adapun misalkan selama ini ada informasi bahwa ada oknum yang terlibat, ya, ada dari pihak oknum yang terlibat, ya itu adalah bukan membawa nama institusi, tetapi itu lagi kepada nama personality, adalah personality yang memang dia adalah sebagai oknum. Kalau memang ada, ya, kalau memang ada misalkan dia berseragam institusi, katakanlah dia ikut terlibat, itu bukan membawa institusi, berarti bukan institusinya yang jelek, tetapi ada personalitinya yang jelek. Saya kira pasti, saya yakin bahwa mereka yang sudah terlibat, ya, oknum-oknum berseragam yang sudah terlibat, saya yakin pasti sudah diambil tindakan oleh pihak kepolisian. Saya yakin itu. Barangkali kita masyarakat yang tidak tahu, ya, karena bisa saja tindakan itu bisa saja dengan cara dimutasi, dengan cara diberhentikan, dengan cara diturunkan jabatannya dan lain sebagainya. Banyak dari pihak instansi tersebut untuk bisa melakukan suatu tindakan. Mungkin larinya nanti adalah kepada penindakan lebih tegas lagi, pencopotan ataupun pidana dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak serta-merta pihak yang bersangkutan dari institusi itu menginformasikan kepada masyarakat, kan bisa saja itu tidak usah dilaporkan seperti itu, ya. Nah, ya, saya yakin bahwa apa yang disebut dengan oknum tadi, ya, saya yakin pasti sudah ada tindakan dari pihak kepolisian, ya, siapapun itu, instansi itu berseragam apapun, ya, pasti sudah ditindak. Kalau memang dia terlibat dalam kasus ini, terlibat dalam oknum ini sebagai oknum, tapi dia, ya, tidak membawa institusi, tetapi adalah personalitinya yang memang harus ditindak itu. Nah, kita yakin lagi kembali ke belakang bahwa apa-apa yang telah dilakukan, yang tadi disampaikan oleh Danu, dari mulai tidak adanya penanam BAP dan BAMPOL sebagainya, itu sudah melalui proses-proses penyelidikan, ya, sudah proses penyelidikan, dan kita yakini bahwa proses-proses itu dilakukan oleh orang-orang yang memang kredibilitasnya dengan pekerjaannya yang memang sudah matang, ya. Jadi tidak mungkin melakukan di luar SOP, standar operasional prosedur. Kita yakinkan bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah melalui standar operasional prosedur, dan apa yang Danu lakukan adalah sudah melewati proses penyelidikan dan tidak ada masalah sampai saat ini, tidak ada lagi pemanggilan lagi. Nah, saya kira masalah ini juga kenapa mesti harus dibahas lagi, karena sudah jelas bahwa
Jelas dinyatakan oleh pihak kuasa hukum Danu bahwa Danu tidak pernah tidak menandangi BAP. Demikian ya. Sekiranya kita kembali lagi yakinkan diri kita bahwa pihak kepolisian atau polisi Indonesia adalah jelas betul-betul mereka bekerja keras siang malam secara profesional, dan kita yakin bahwa 90% polisi Indonesia adalah orang yang profesional dan baik dalam bekerja. Saya bilang 90%, kalau 10%-nya mungkin itu adalah oknum-oknum yang memang sudah melanggar daripada aturan SOP. Adapun yang melanggar adalah mereka adalah sebagai oknum. Pada siapa lagi kita percaya kasus ini akan bisa terungkap kalau bukan pihak kepolisian. Kita kasih support pihak kepolisian, kita kasih doa supaya mereka terus semangat, jangan sampai pantang kendur, mereka terus menggali semua. Karena saya yakin dengan 100 lebih saksi yang telah diperiksa, ini adalah sebagai salah satu daripada pihak kepolisian sangat serius menggali daripada kasus ini. Kita yakini bahwa nanti dari 100 lebih yang saksi yang sudah diperiksa, kita yakini ada saksi yang sangat potensial nanti di sana. Berapa polisi Indonesia? Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat nanti akan muncul jejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.